setelah dia keluar sukma masuk ke alam goib gitu, alam jin, dia itu diculik di sana. Sukmanya itu diculik di sana, di borgol ya gitu kan. Kalau ini di dunia kita di borgol lah gitu, pakai borgol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf videonya kami potong terlebih dahulu karena kami akan mempersembahkan berbagai macam produk spiritual dan juga parfum atau minyak asli atau impor dari Arab Saudi atau luar negeri ya. Salah satunya adalah minyak misik hitam, minyak misik putih, minyak misik kobra, minyak kasturi kijang dan lain sebagainya. Salah satunya yang saya pegang ini adalah minyak misik hitam asli impor dari Arab Saudi ya. Minyak seperti ini bisa kita gunakan dalam beribadah, dalam menjalankan aktivitas, dan untuk sarana bermeditasi, wirid, majelis taklim dan lain sebagainya. Tentu minyak ini asli original 100% tanpa campuran apapun ya. Dan apabila sedulur membutuhkan sarana keselamatan, sarana penjagaan, pengasihan, kerejekian dan lain sebagainya, kami juga menyediakan produk tersebut di Shopee, Tokopedia, Lazada. Sedulur bisa klik link di deskripsi box ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Seperti biasa sedulur, kita kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan bahas tentang dunia ilmu hikmah, dunia spiritual dan dunia supranatural. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah Meraga Sukma ya. Meraga Sukma ini pembahasan yang cukup menarik ya untuk kita bahas. Pembahasan Meraga Sukma versi Ki Bagus Purwas. Jadi Meraga Sukma adalah salah satu metode yang sebenarnya bisa dipelajari oleh semua orang ya. Tidak memandang agama, tidak memandang ras, suku ataupun jenis kelamin ya. Jadi semua orang itu bisa. Semua orang yang hidup di dunia itu bisa mempelajari Meraga Sukma ini ya gitu. Nah, jadi Meraga Sukma itu adalah salah satu metode untuk mengeluarkan sukma dari tubuh fisik gitu ya, supaya bisa keluar gitu. Jadi tujuan daripada Meraga Sukma itu adalah mengeluarkan sukma dari fisik gitu ya, dari tubuh jasmani gitu. Nah, tujuannya apa? Meraga Sukma ini tujuannya apa gitu kan. Jadi kita bahas dulu tujuannya supaya ramai gitu ya, supaya lebih greget gitu ya. Jadi tujuan daripada Meraga Sukma ini ada beberapa macam sih. Ada banyak lah istilahnya gitu ya. Yang pertama itu yang sering kita dengar gitu adalah kita bisa berjalan-jalan kepada anggota keluarga kita yang berada jaraknya jauh dengan kita gitu kan. Misalnya keluarga kita itu jaraknya ada di Kalimantan, saya berada di Jakarta kan gitu. Jadi kita bisa mendatanginya secara langsung gitu dengan lewat perjalanan astral atau Meraga Sukma atau astral projection gitu kan. Itu yang tujuan yang pertama. Yang kedua itu adalah ya sekedar untuk berjalan-jalan, sekedar untuk keluar sukma kan gitu, untuk mencari tahu informasi tentang suatu hal gitu kan, untuk menarik benda pusaka, untuk mengetahui kejadian di masa lalu gitu kan. Jadi bisa sebenarnya, dan masih banyak lagi sih. Jadi tujuan untuk daripada Meraga Sukma itu sebenarnya banyak kan gitu, banyak.
Itu yang sering sih, itu yang sering sekali orang-orang lakukan gitu. Nah, sedangkan apakah sebenarnya untuk belajar Maraga Sukma itu susah atau mudah kan gitu? Kalau menurut saya pribadi sih untuk belajar Maraga Sukma itu susah-susah gampang sih. Susah-susah gampang. Nah, jadi susahnya ada dua, gampangnya ada satu gitu. Susah gampang. Tidak semua orang bisa menguasainya gitu kan. Tapi tidak semua orang tidak bisa menguasainya kan gitu. Jadi hanya orang-orang yang tertentu yang memang memiliki tekad yang kuat gitu kan, keistiqomahan dalam berlatih. Lah kok berlatih kan gitu. Iya, kalau untuk Maraga Sukma ini memang perlu latihan. Ya meskipun sebenarnya ada beberapa cara yang menggunakan metode puasa, metode bertapa, metode riadoh atau tirakat gitu ya. Tapi kalau untuk metode yang saya punya itu bisa dipelajari oleh semua orang kan gitu. Jadi tanpa harus membaca mantra-mantra, tidak harus membaca melakukan ritual-ritual tertentu gitu kan. Jadi cara yang universal lah gitu. Cara yang bisa digunakan untuk semua agama, semua suku, semua ras gitu. Tapi itu dia gitu. Kita harus sering-sering latihan. Kita harus sering-sering melatih sukma kita supaya sukma kita itu bisa keluar dari jasad kita kan. Gitu. Jadi ada sebenarnya beberapa sedulur yang belajar kepada saya, mereka itu mempelajari ilmu Maraga Sukma. Ternyata setelah dia mempelajarinya, dia itu sudah mengeluarkan sukmanya kan gitu. Dia itu sudah berada di luar sukma. Jadi jasadnya itu ada di bawah dengan posisi tidur terlentang. Dia itu sudah ada di atas dengan jarak sekitar 3 meteran. Itu sekitar ada di plafon lah, itu sekitar 3 meter kalau nggak salah itu. Ada di plafon posisinya. Sukmanya itu ada di plafon, itu sudah terbang di situ. Nah, setelah sampai situ ternyata dia tidak bisa melihat. Jadi matanya itu tidak bisa dibuka. Cuman dia merasakan memang tubuhnya itu seperti melayang kan. Tapi dia tidak bisa membuka mata. Nah, itu adalah faktor di mana orang itu memang sering melakukan perbuatan yang diharamkan agama. Misalnya kalau di agama kita ya misalnya tidak boleh mabuk, tidak boleh berzina. Nah, dia itu melakukannya gitu kan. Ya, dia itu sering maksiat lah gitu ya. Tadinya dia sering maksiat, setelah dia bisa keluar sukma dia tidak bisa melihat. Jadi matanya itu tidak bisa dibuka sama sekali. Tapi dia bisa merasakan dia terbang kemana-mana bisa. Tapi nggak bisa membuka mata. Nah, itu salah satu apa ya istilahnya faktor dia itu tidak bisa menyempurnakan ilmu Maraga Sukmanya kan gitu. Tapi kalau misalnya dia itu sudah sempurna, ada beberapa memang yang sudah sempurna, itu bisa keluar sukma, bisa tembus dinding, bisa terbang kemanapun yang dia inginkan. Itu ada yang seperti itu. Jadi salah satu pengalaman yang memang sangat luar biasa kan gitu. Manusia dengan badan fisik kan zaman sekarang jarang yang bisa, nggak ada lah ya gitu, nggak ada yang bisa terbang. Tapi kalau kita menggunakan sukma kita itu bisa terbang kemanapun kita mau pergi gitu. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan ini ya, apakah Maraga Sukma itu aman gitu kan? Apakah Maraga Sukma itu aman untuk dipelajari gitu? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini yang juga harus kita jawab. Maraga Sukma itu sebenarnya salah satu ilmu yang sangat berbahaya ya saudara. Ilmu yang sangat berbahaya untuk dipelajari. Meskipun itu manfaatnya sangat luar biasa itu tadi ya, salah satu pengalaman yang tak terhingga itu gitulah ininya. Nilainya itu tak terhingga sama sekali. Jadi kita bisa terbang, bisa kemanapun kita pergi. Kita mau ke sini tinggal ke sini, kita tembus tembok bisa. Tapi resikonya apa? Resikonya itu juga ada. Gitu kan. Bahaya juga. Yang pertama, itu banyak sekali faktor di mana setelah dia keluar sukma dia itu tidak bisa kembali lagi ke badan jasad, ke fisiknya gitu kan. Ada yang seperti itu. Terus yang kedua, yang pertama tadi ya, itu dikarenakan faktor tidak bisa caranya. Tidak bisa kembali ke jasad karena tidak tahu caranya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia keluar sukma, masuk ke alam goib gitu, alam jin. Dia itu diculik di sana. Sukmanya itu diculik di sana,
di borgol ya gitu kan. Kalau ini di dunia kita di borgol lah gitu, pakai borgol. Tapi kalau di sana biasanya pakai ranting-ranting pohon yang menyala gitu. Tali-talinya tuh menyala sehingga tidak bisa dirusak sama sekali. Diculik lah istilahnya gitu ya, diculik. Ada juga yang memasuki dimensi apa gitu sehingga dia tersesat di sana. Ada. Dia memasuki hutan-hutan, memasuki wilayah-wilayah yang dia tidak tahu, sehingga dia tidak bisa kembali lagi, sehingga tersesat di sana gitu. Itu yang sangat berbahaya. Lalu apa yang terjadi di tubuh fisik kita? Kalau tubuh fisik kita itu nanti bisa terjadi koma. Itu nanti dikira orang itu terjadi koma. Ternyata setelah diterawang oleh seorang yang memang memiliki kepekaan batin, mata batin, ini sukmanya nggak ada. Sukmanya ada di alam jin gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Ada yang 3 tahun di alam jin itu, dia di sana selama 3 tahun, dan setelah dilihat jasadnya itu sudah ada di rumah sakit jiwa. Jasadnya itu ada di rumah sakit jiwa. Ternyata gila orangnya. Fisiknya gila, dimasuki jin gitu ya. Ada yang memasuki lagi, dan sukmanya itu ada di sana. Sukmanya sedang berkeliaran di sana ada. Ada yang seperti itu. Ada juga yang bisa mengontrol, bisa ya istilahnya ketika dia pulang tinggal niat ingin pulang ya dia pulang kan gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Nah cuman bahayanya bagi pemula itu kita tidak memiliki bentengan, kita tidak memiliki senjata, kita tidak memiliki ilmu apapun, kita hanya memiliki bekal ilmu meraga sukma. Itu nggak seperti itu juga gitu kan. Ya bekalnya itu tadi, kita harus memiliki senjatanya dulu buat perang di sana, bentengannya dulu buat jasad kita yang sedang terbaring lemas gitu kan. Istilahnya ya setengah hidup setengah mati sebenarnya jasad kita yang tertinggal di dunia itu, setengah hidup setengah mati dengan nafas yang istilahnya nafas yang lemah lah gitu ya. Jadi nafasnya itu nggak terlalu kuat dan nggak terlalu kencang gitu. Jadi nafasnya itu benar-benar seperti orang yang pingsan lah gitu, sangat lemah sekali. Nah persiapan yang perlu kita lakukan itu adalah senjata, bentengan, perisai, keilmuan kan gitu. Jadi di sana itu jangan kita harapkan kita itu aman di sana. Jadi banyak sekali makhluk yang memang jahat lah gitu di sana gitu. Tapi ada juga salah satu orang yang malah betah di sana karena keindahan alam jin gitu ya. Alam gaib itu sangat indah sekali sebenarnya. Kalau kita tahu posisi-posisi di mana alam gaib itu sangat indah sekali. Jadi rumput saja di sana, rumput itu bisa menyala keluar lampu gitu kan. Rumput-rumput yang bergoyang itu keluar lampu, sangat indah sekali. Di dunia itu nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau malam itu lampu-lampu alami di sana itu sangat, ya kalau kita artikan ya secara orang awam gitu ya, secara orang awam ya bagaikan surga gitu kan. Dunia negeri dongeng itu memang ada di sana gitu. Ada keilmuan yang kita miliki, keilmuan misalnya Braja Musti, rengkah gunung. Kalau kita pakai di sana rengkah gunung, kita pukulkan tangan kita, bumi itu benar-benar bisa membelah gitu kan. Itu secara nyata itu bumi itu bisa membelah. Braja Musti atau misalnya ajian inti lebur saketi yang bisa mengeluarkan api dari tangan itu bisa keluar api beneran di sana gitu. Jadi semua keilmuan itu bisa secara nyata terbukti di sana. Kalau di dunia nyata mungkin ya kita hanya bisa merasakan energinya, gitu kan. Tangan kita panas, gitu. Orang lain yang kita serang lumpuh, gitu kan. Tapi di sana kita bisa melihat kekuatannya, gitu kan. Getarannya, misalnya ilmu rengkah gunung kan kita tepuk ke bumi itu bisa bergetar dan bisa meretakkan tanah, gitu kan. Itu di sana bisa benar-benar kelihatan, kita bisa merasakan langsung di sana gitu. Itu mungkin bagi ini ya, bagi yang sudah menguasai, bagi yang sudah keilmuannya sudah tingkat tinggi lah gitu. Tapi kalau bagi pemula ya mungkin setelah dia keluar sukma itu dia hanya berkeliaran di dunia nyata dulu gitu. Yang hanya diperbolehkan mungkin ya di sekitar rumah tersebut kita melakukan perjalanan astral. Nanti setelah berkeliling di rumah tersebut kita balik lagi ke fisik. Nanti kita coba lagi yang agak jauh gitu kan, 100 meter balik lagi ke fisik. Itu sih sebenarnya.
Ya tapi ini hanya sekedar gambaran saja ya sedulur. Begitu indahnya gitu kan. Jadi kekuasaannya Gusti Allah itu memang benar ada, nyata. Itu bisa buat menambah keimanan kita lah gitu, istilahnya gitu. Tapi tetap kembali lagi kepada diri masing-masing ya. Kita harus benar-benar belajar dari dasar, kunci-kuncinya apa kita pelajari, persiapannya apa harus kita pelajari. Jadi tidak sekedar kita belajar meraga sukma, keluar sukma, nanti kita terjebak di sana, kan bahaya juga gitu kan. Janganlah gitu. Kalau memang persiapannya belum cukup ya lebih baik jangan. Nanti bisa-bisa kita tergoda di sana dan pengen hidup di sana gitu. Jadi nggak mau pulang. Seperti itu nanti ujungnya. Ya ini sekedar ini aja lah pembahasan kita ya, pembahasan singkat tentang ilmu meraga sukma gitu. Sebenarnya masih luas sih, cuman videonya mungkin terlalu panjang, nanti kita sambung lagi lah di video berikutnya. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.